Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam rubrik baru kita, yaitu tuntunan wudu. Dan ini adalah episode ke-6. Di episode ke-6 ini kita masih membahas tentang rukun wudu, dan rukun yang akan kita bahas adalah rukun yang kedua, yaitu tentang basuh muka. Pertanyaan standar ketika basuh muka adalah batasan muka yang wajib dibasuh itu yang mana? Gitu. Ini yang akan kita bahas pada episode ke-6 ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sudah singgung di pertemuan atau episode sebelumnya bahwa surat Al-Maidah ayat 6 ini adalah standar patokan yang menjadi rujukan kita tentang rukun wudu. Maka itu kita mestinya hafal. Setidaknya kita mengerti dan paham posisi ayat itu di mana, bahwa yang menjadi landasan rukun wudu itu ada di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini rukun akan kita bahas, itu faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, basuhlah muka kalian. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, membasuh itu artinya mengalirkan air ke anggota tubuh. Dalam bahasa Arab al-ghusl, membasuh itu ghusl. Ghusl itu sayalanul ma'i 'alal udwi minal a'dha, mengalirkan air ke salah satu anggota tubuh. Artinya mengalirkan air maka tidak cukup dicipratkan saja, tidak cukup diusap saja, tapi harus kita punya air. Air yang kemudian kita kenakan ke anggota tubuh, lalu karena airnya itu lumayan cukup banyak, maka dia bisa mengalir. Artinya itu juga keharusan bagi kita ketika menciduk air untuk muka, pastikan cidukan itu cukup untuk mengaliri seluruh bagian air. Ya tentu tidak mesti berlebihan, tapi setidaknya itu cukup untuk membasuh seluruh bagian muka. Itu mengalirkan air. Jadi al-ghusl itu berbeda dengan mengusap. Mengusap itu menjalankan telapak tangan yang basah di atas anggota tubuh. Salah satu anggota atau rukun wudu yang mengusap itu kepala. Jadi kalau kepala tidak perlu kita guyur, cukup tangan kita basah, kemudian kita usap ke kepala kita. Nah, itu seperti itu. Itu kalau mengusap. Tapi dalam muka, wajah, ini kita bukan mengusap tapi membasuh. Karena itu kita butuh air yang cukup untuk bisa mengalir ke seluruh bagian bagian wajah, bagian muka kita. Nah, bagian mana yang mesti dibasuh? Kita harus tahu standar atau batasan wajah. Wajah itu ini yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Wa hududul wajhi, dan batasan wajah. Batasan wajah, teman-teman yang dirahmati Allah, min manbati sya'ri ila asfali dhaqani tulan. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut, ini tempat tumbuh rambut biasanya. Karena mungkin ada orang yang rambutnya di belakang. Nah, itu kita nggak hitung. Kita standarnya adalah tempat tumbuh rambut orang biasa ya sini, di atas jabah, di atas jidat, di atas kening. Dari tempat tumbuh rambut, dari sini ila asfali dhaqan, sampai bagian bawah dhaqan. Nah, kalau kita pegang ini dhaqan yang ada tulang, nah ini dhaqan. Nah, bagian bawahnya ini adalah batasan muka yang ada tulang kerasnya. Nah, ini ujung dagu. Jadi dari sini sampai sini panjangnya muka, wa minal udhuni ilal udhun, dari kuping ke kuping lebarnya. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, inilah batasan wajah yang mesti dibasuh, dikenakan air. Jadi kita ambil ciduk air, kalaupun cidukan pertama kurang cukup ya kita ambil cidukan kedua gitu. Jadi tidak mesti sekali cidukan langsung rata. Boleh 2 kali, bahkan boleh 3 kali, tidak ada masalah. Pokoknya sampai itu rata. Nah, kalau itu udah rata maka itu dihitung sebagai 1 kali basuhan. Jadi basuhan pertama itu yang rata, dan kalau itu mesti dilakukan 2-3 kali basuhan, walaupun itu tidak bagus ya. Sebaiknya 1 kali basuhan kemudian diratakan, itu sudah cukup. Jadi itu batasan muka. Lalu yang dibasuh dari muka apa saja? Nah, yang wajib dibasuh dari muka seluruh yang terlihat dari wajah. Apa maksud yang terlihat? Kalau kita ngobrol sama orang,
face to face, apa yang terlihat dari muka dia, apa yang terlihat dari muka kita, itulah seluruh bagian yang wajib dibasuh. Siapa aja, alis matanya wajib dibasuh, bulu matanya juga wajib, kumisnya kalau ada juga wajib dibasuh, termasuk jenggotnya juga harus dibasuh. Jadi seluruh bagian muka ini yang terlihat itu wajib dibasuh, kecuali jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal, standarnya apa? Jenggot tebal, jenggot tipis. Jenggot tebal itu kalau kita ngobrol, itu yang standar yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Jenggot yang tebal itu kalau kita ngobrol dengan orang tersebut, kita nggak lihat warna kulitnya karena tebal jenggotnya. Tapi kalau jenggot yang tipis, tidak tebal, kalau kita ngobrol dengan orang tersebut, kita bisa melihat kulit bagian dalam jenggot tersebut karena jenggotnya tidak tebal. Jadi standarnya itu terlihat atau tidak terlihat bagian dalam kulit di balik jenggot tersebut. Kalau jenggotnya tebal, cukup bagian luarnya saja. Jadi cukup bagian, tidak perlu karena jenggotnya tebal dan bagian kulit dalam itu tidak terlihat. Kan yang wajib dibasuh itu yang terlihat. Yang terlihat aja bagian luar ini jenggot, maka itu kudu harus dibasuh dengan air. Itu teman-teman yang dirahmati Allah terkait dengan basuh wajah, dan ini sangat sederhana, sangat simpel, sangat mudah sekali. Yang penting kita mau terus belajar memperbaiki wudhu kita. Kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita di episode ke-7 nanti kita akan bahas tentang rukun selanjutnya, yaitu membasuh tangan dari ujung jari sampai siku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.